wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Nah, di sini Bapak ingin melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Sama halnya ini materi tentang makroekonomi. Ada yang tahu apa itu ekonomi makro? Apakah ada yang tahu ekonomi makro itu apa? Nanti Bapak akan terangkan secara detail. Ini langsung saja. Apa merupakannya dulu nih? Ya, Pak. Saya akan dulu ya. Yang pertama Diaryani, Bapak Nadawiyah, Diana, Siti Aisyah, Khairunisa, sudah hadir semua ya. Ya, Pak. Langsung saja biar tidak terlalu ini perpanjang waktunya. Tentang pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro di sini adalah kebalikan dari ekonomi mikro sendiri. Ekonomi mikro yang seperti kita pahami ialah mempelajari tentang perekonomian dalam lingkup kecil, dalam artian hanya dalam intensitas tertentu saja. Sepertinya perusahaan, terus dalam perusahaan itu kita pelajari bagaimana perkembangan ekonominya, itu yang dinamakan dengan ekonominya mikro. Nah, kalau tentang ekonomi makro di sini adalah bagaimana kita mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan. Dalam artian ini dalam kapasitas sangat besar sekali, meliputi suatu negara dan juga masyarakat dan juga ada pasar yang kita pelajari tentang ekonomi makro di sini. Bisa dipahami dari segi yang pertama ini? Jadi kebalikan dari ekonomi mikro seperti itu. Nah, yang kedua yaitu lingkup ekonomi makro. Apa saja lingkup yang dihimpun oleh ekonomi makro di sini? Yang pertama yaitu penentuan tingkat kegiatan ekonomi negara. Nah, selanjutnya di sini membahas apa saja sih lingkup ekonomi makro. Yang pertama yaitu ada penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Nah, fungsi dari ekonomi makro di sini yaitu meneliti tingkatan-tingkatan kegiatan ekonomi yang ada di negara ini. Contohnya ada pengeluaran iuran perusahaan yang bisa dikatakan investasi, terus pengeluaran pemerintah, terus ada ekspor impor juga, ada pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Nah, itu dengan penggunaan ekonomi makro kita bisa meneliti bagaimana cara perkembangan contoh-contoh yang tadi tersebut. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini di sini bersangkut paut dengan inflasi dan juga pengangguran seperti itu anak-anak. Memang dalam suatu negara itu pasti akan terkena secara ekonomi, itu pasti akan mengalami yang namanya inflasi dan juga ada yang namanya pengangguran seperti itu. Nah, baik dari data itu, dengan ilmu ekonomi makro ini kita bisa menganalisa kenapa sih terjadi inflasi dan juga pengangguran. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu pengeluaran legal. Pengeluaran legal berarti pengeluaran yang menyeluruh jika pengeluaran yang tidak bisa mencapai tingkat ideal. Akibatnya akan terjadi masalah pada ekonomi seluruhnya, seperti kerja maupun masalah di Maksudnya pengeluaran legal di sini pengeluaran yang menyeluruh bisa dikeluarkan oleh perusahaan atau negara juga. Maka apabila terjadi masalah pada perekonomian itu ini sumber bisa dari pengeluaran legal juga. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari ekonomi makro sendiri. Apa sih tujuan ekonomi makro ini yang kita ketahui? Apa saja tujuan ekonomi makro? Nah, yang pertama yaitu menambah pendapatan nasional. Dengan mengetahui berapa jumlah pendapatan nasional Indonesia, maka dapat mengukur pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya ekonomi makro di sini, kita bisa menambah pendapatan nasional. Nah, tujuannya apa? Agar kita
Nomor satu jumlah pendapatan dan juga pengeluaran nasional. Artinya nasional ini secara keseluruhan dalam negara ini. Berapa sih pengeluaran negara tiap tahunnya? Begitu. Maka dari hal itu kita bisa mengukur bagaimana perkembangan ekonomi yang ada di negara ini. Bisa dipahami? Yang selanjutnya yaitu menambah kapasitas produksi. Bertambahnya kemampuan produksi nasional akan mampu meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia. Yang ketiga yaitu membuka lapangan kerja. Adanya lapangan peluang kerja karena meningkatnya produktivitas nasional pada dirinya akan mampu meningkatkan kapasitas produksi. Nah, untuk yang nomor 3 di sini adalah membuka lapangan kerja seperti itu. Tujuan dari ekonomi makro yang ketiga adalah membuka lapangan kerja. Tujuan dari membuka lapangan kerja yaitu meminimalisir terjadinya pengangguran yang bergelimpangan di mana-mana dan mengurangi pengangguran. Seperti yang kita ketahui bersama, pengangguran yang ada di Indonesia itu sudah mencapai sangat banyak sekali. Dengan adanya ekonomi makro ini, kita bisa membuka peluang untuk lapangan pekerjaan. Nah, secara otomatis kita mengurangi terjadinya pengangguran yang ada di negara ini seperti itu. Bisa dipahami? Yang keempat yaitu mengendalikan inflasi. Salah satu penyebab inflasi karena terlalu besarnya kita terhadap suatu komoditas akibatnya adalah harga komoditas tersebut sudah tinggi. Nah, seperti yang kita lihat bersama, inflasi ini menjadi salah satu sumber merosotnya perekonomian negara. Dengan inflasi, dan inflasi ini terjadi karena permintaan yang sangat besar terhadap suatu perusahaan ataupun suatu produksi. Kalau terjadi permintaan yang sangat menanggung tinggi, secara otomatis maka harga pada komoditas tersebut, harga pada produk tersebut juga akan menanggung tinggi. Seperti itu, bisa dipahami. Makanya kita harus berpikir bagaimana memiliki sifat konsumtif seperti itu. Untuk yang kelima itu juga stabilitas ekonomi. Analisa ekonomi makro bisa dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, dengan adanya ekonomi makro, ini juga bisa mewujudkan stabilitas ekonomi. Dengan adanya ekonomi makro, ini kita bisa menstabilkan perekonomian yang ada di negara yang mana bisa kita ketahui bersama. Perekonomian yang ada di negara itu sudah tidak seimbang pada kalanya naik turun juga karena tidak seimbang. Dengan adanya ekonomi makro ini kita bisa menstabilkan pergerakan ekonomi negara seperti itu. Itu yang terakhir yang keenam yaitu membuat neraca pembayaran luar negeri berdasarkan seimbang. Analisa terhadap ekonomi makro Indonesia perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengupayakan keseimbangan terhadap neraca pembayaran luar negeri. Tepat, belum? Nah, untuk faktor yang ketiga yaitu kebijakan dalam ekonomi makro. Kebijakan apa saja sih yang ada di dalam ekonomi makro ini? Nah, yang pertama itu kebijakan fiskal. Pemasukan dan pengeluaran negara adalah yang diatur dalam kebijakan ini. Jadi semua perputaran uang tentang pemasukan dan juga pengeluaran negara itu diatur oleh kebijakan fiskal ini. Dengan pemasukan dan atau penghasilan negara bisa dijalankan dari pajak yang dibayar oleh setiap warga negara. Nah, sumber dari pemasukan dan atau penghasilan negara itu dihasilkan dari pajak yang dikeluarkan pemerintah terhadap masyarakat seperti itu. Bisa dipahami dari kebijakan fiskal ini. Nah, yang kedua itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur berapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada negara. Makin banyak perputaran uang yang menjadi pengaruh terhadap tingkat inflasi. Untuk kebijakan moneter di sini, ekonomi makro berperan sebagai mengukur seberapa banyak dana yang telah, seberapa banyak si uang yang telah dikeluarkan oleh Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia sendiri. Nah, makin banyak perputaran uang yang terjadi, maka itu akan berpengaruh terhadap inflasi yang ada di Indonesia. Bisa dipahami? Kalau kebijakan moneter ini lebih terhadap Bank Sentral seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu kebijakan semi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah menyebabkan neraca keuangan di seluruh negara. Nah, yang ketiga ini kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan semi penawaran. Apa maksud dari
kebijakan segi penawaran ini adalah menyeimbangkan raca ataupun perlindungan keuangan di suatu negara ataupun suatu perusahaan seperti itu. Nah, kadang ekonomi itu tidak bisa kita prediksi. Kadang ada kalanya tidak bisa stabil. Nah, dengan adanya kebijakan segi penawaran ini dapat menyeimbangkan perhitungan ataupun raca yang ada di suatu perusahaan. Jadi apa yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang bertanya? Oh, silakan, baru dia sudah ada lihat. Saya belum begitu apa sih itu. Jadi Mbak bertanya tentang inflasi, apa sih inflasi? Inflasi itu kalau menurut saya adalah kemerosotan nilai nominal mata uang rupiah karena terjadinya perputaran uang yang sangat cepat. Nah, dari hal tersebut maka inflasi itu terjadi karena uang yang berputar itu sangat cepat sehingga nominalnya dalam tahun itu turun. Bisa dipahami? Mungkin ada yang bertanya lagi? Mungkin sekian dulu dari Bapak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.